Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa Allah telah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Engkau sempurna, engkau hebat, engkau luar biasa. Maka supaya engkau tidak insecure lagi, sahabat-sahabat sekalian, caranya adalah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berterima kasih atas segala nikmat yang Allah berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kali ini cerita mengenai Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi yang sering kali merasa rendah diri karena bukan berasal dari golongan orang-orang Arab, melainkan berasal dari orang Yahudi. Bagaimana kisahnya? Ketika Rasulullah SAW melaksanakan perang Khaybar pada tahun 7 Hijriah, pada saat itu perlawanan yang sangat sengit melibatkan orang-orang Islam dan orang-orang Yahudi. Perang ini menjadi sedemikian penting karena kalau berhasil mengalahkan Khaybar, maka tentu saja perjalanan dakwah umat Islam menjadi lebih mudah untuk bisa memasuki pembebasan kota Mekah atau menyebarkan agama Islam di Mekah dan sekitarnya sampai ke seluruh dunia. Maka pada saat itu terjadilah perang antara orang Yahudi dan orang Islam di Khaybar. Dan peperangan antara orang Yahudi dan umat Islam di Khaybar dimenangi oleh umat Islam. Seorang wanita yang bernama Safiyah binti Huyai adalah seorang anak dari pemimpin orang Yahudi, yang kemudian pemimpinnya ini yang bernama Huyai kemudian gugur di medan peperangan, dan suami dari Safiyah juga gugur di medan peperangan, sehingga Safiyah binti Huyai menjadi orang yang tidak punya siapa-siapa dikarenakan banyak orang-orang Yahudi yang gugur dalam medan peperangan tersebut. Maka akhirnya orang-orang Yahudi ini menjadi tawanan perang. Pada saat itu Safiyah binti Huyai kemudian dibawa dan kemudian dihadapkan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah tahu Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha ini bukan orang sembarangan. Beliau adalah anak dari seorang pembesar, anak dari seorang pemimpin kaum Yahudi. Maka Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada Safiyah binti Huyai, apakah engkau ingin dimerdekakan lalu engkau kembali kepada kaummu, atau pilihan berikutnya adalah engkau menikah bersama denganku dan kemudian menjadi seorang muslim dan kemudian menjalankan kehidupan sebagai seorang muslim. Tentu dalam menjalankan dakwah ini salah satu cara yang dipakai oleh Rasulullah SAW adalah melalui jalur pernikahan. Dengan begitu wanita tersebut dimuliakan dan kaumnya merasa dimuliakan. Maka Safiyah binti Huyai memilih untuk menikah dengan Rasulullah SAW. Karena sebenarnya suatu ketika dahulu Safiyah binti Huyai pernah mendengar percakapan antara ayahnya dan pamannya yang mengatakan bahwa sesungguhnya ayah dan pamannya ini mempercayai bahwa Nabi Muhammad SAW adalah seorang nabi. Hanya saja mereka sangat kecewa kenapa nabi berasal dari golongan orang-orang Arab, bukan berasal dari Bani Israel, dari keturunan Nabi Ishaq alaihissalam, dari keturunan mereka sendiri. Maka sebab mereka kecewa bukan dari golongan mereka, itu sebabnya pada akhirnya mereka membenci Nabi Muhammad SAW. Maka menikahlah Safiyah binti Huyai, wanita yang cantik ini, dengan Rasulullah SAW. Namun dalam perjalanan pernikahan atau perjalanan rumah tangga ini, seringkali Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha merasa tidak percaya diri, dikarenakan banyak sekali para sahabat dan juga para istri-istri Nabi lainnya mengatakan, engkau bukan berasal dari golongan orang-orang Arab, melainkan engkau dari golongan orang Yahudi. Maka ketika Safiyah binti Huyai mengadukan ini pada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW menghibur hati Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha dengan mengatakan, wahai Safiyah, kenapa engkau bersedih? Sesungguhnya suamimu adalah Muhammad SAW. Sesungguhnya suamimu adalah aku, seorang nabi, dan pamanmu adalah Musa alaihissalam, dan ayahmu berasal dari garis keturunan Harun alaihissalam, keluarga para nabi. Kenapa engkau bersedih? Maka kalimat itu menghibur hati Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha. Dikisahkan dalam sebuah cerita juga, ketika itu Rasulullah SAW sedang melakukan i'tikaf di dalam masjid dan kemudian hendak mengantarkan Safiyah binti Huyai untuk pulang. Dalam perjalanan pulang, orang-orang berbisik-bisik hendak melakukan sebuah perkataan-perkataan yang buruk atau bergosip. Maka Rasulullah SAW memanggil orang tersebut dan mengatakan, dialah Safiyah binti Huyai, istrinya Rasulullah SAW. Rasul mengklarifikasi agar tidak timbul suudzon atau prasangka buruk dari orang-orang yang melihatnya. Cerita lainnya, Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan cemburunya yang kuat pernah mengatakan Safiyah binti Huyai adalah orang yang pendek, bertubuh pendek. Kemudian Rasulullah SAW menegur Siti Aisyah radhiyallahu anha dengan mengatakan, ya Aisyah,
Ketika engkau mengatakan demikian, maka seolah-olah ucapanmu itu bisa mengubah rasa air laut. Saking dahsyatnya kalimat buruk itu yang tidak boleh diucapkan untuk menyakiti hati orang lain. Dari kisah Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha, salah seorang istri Nabi yang pernah merasa tidak percaya diri dikarenakan banyak orang-orang di sekelilingnya mengatakan engkau bukan dari golongan orang Arab yang menjadi istri Nabi, engkau golongan orang Yahudi, dan beliau merasa sedih. Ternyata obatnya salah satunya adalah motivasi dari orang-orang terdekat. Rasulullah SAW memotivasi, memberikan semangat kepada Safiyah binti Huyai. Wahai Safiyah, tidak usah bersedih, suamimu itu seorang nabi, pamanmu adalah Nabi Musa alaihissalam, ayahmu berasal dari garis keturunan Nabi Harun alaihissalam, kau orang yang mulia. Maka ternyata kalau kita insecure atau kalau kita kadang-kadang merasa tidak percaya diri, perlu ada orang-orang terdekat kita yang memberikan motivasi dan memberikan kita penyadaran bahwa kita itu hebat loh, bahwa kita itu luar biasa loh, bahwa kita itu banyak kelebihannya loh. Kenapa sahabat-sahabat sekalian, dalam kehidupan kita yang sekarang sering kali kita merasa insecure karena kita mungkin terlanjur percaya dengan apa kata orang-orang di luar sana, dan mungkin kita menilai diri kita banyak kurangnya, banyak buruknya karena kita berkonsentrasi dengan hal itu. Kalau teman-teman berkonsentrasi dengan kehebatan yang teman-teman miliki, insya Allah tidak ada insecure lagi. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala ingatkan bahwa Allah telah menciptakan kita dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Engkau sempurna, engkau hebat, engkau luar biasa. Maka supaya engkau tidak insecure lagi, sahabat-sahabat sekalian, caranya adalah banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak berterima kasih atas segala nikmat yang Allah berikan. Terus-terusan merasa rendah diri, terus-terusan merasa buruk, terus-terusan merasa tidak bisa apa-apa, berarti khawatir engkau akan merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah menciptakanmu dengan begitu sempurna, maka buktikan dirimu adalah diri yang menjadi kebanggaan Allah dan Rasulnya. Jangan ada insecure lagi, jangan ada rendah diri lagi. Mudah-mudahan kita bisa mengambil pembelajaran dari seorang Safiyah binti Huyai, pernah merasa rendah diri, namun kemudian kembali percaya lagi bahwa dirinya adalah orang yang mulia karena punya banyak kelebihan-kelebihan lainnya. Begitulah teman-teman sekalian, mudah-mudahan menjadi orang yang percaya diri, dan dengan percaya diri kau punya kekuatan untuk bisa menjadi orang yang lebih hebat lagi dan bisa berkontribusi lebih banyak lagi, insya Allah.